Alright, pada video kali ini gue akan update lagi mengenai perkembangan cryptocurrency atau crypto aset. Sebenarnya apa yang gue bahas dari video sebelumnya sebenarnya ya masih sama-sama aja, masih sesuai sebenarnya, masih dalam plan itu, dimana saat itu gue bilang mungkin hampir dari 2 minggu terakhir gue bilang juga gue tidak melakukan pembelian atau tidak melakukan penambahan terhadap aset kripto ya. Ya itu salah satu keputusan yang bisa dibilang cukup tepat ya, karena mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita bisa mencari-cari kira-kira kripto apa aja yang kita bisa snipe ya, kita bisa beli ya. Kita akan bahas ke perkembangan bagaimana pergerakan teknikal dari Bitcoin, juga kita lihat lagi ke Pyramid Index, kita lihat ke CryptoQuant lagi mengenai leverage ratio seperti apa sekarang, karena itu salah satu data on chain yang lumayan penting ya, supaya kita lebih tahu atmosfer dari pergerakan market itu akan dibawa kemana ya, selain technical seperti biasa. Dan juga ya congrats, lihat pergerakan Sandbox ini gue posting di Twitter, pergerakan seperti ini, dan ini pergerakannya persis banget ya buat teman-teman yang ngikutin Twitter gue mungkin, dan yang udah ambil dari lama, yang ambil dari 0,7 0,8 selamat sekarang udah di 3,3 dolar, luar biasa. Lihat nih ya, dan juga ada yang mention gue ya nih, ini postingan gue Sandbox ini beberapa 2 hari lalu nih ya, sebelumnya di sini nih, di saat masih 0,7 0,8, dan sekarang kemarin gue ngepost lagi mengenai Sandbox saat pergerakannya seperti ini. Dan ini yang gue perlihatkan di sini, potensial Sandbox ini membentuk Elliott Wave selanjutnya ya, setelah impulsive wave yang terjadi, ABC correction, dan impulsive wave yang terjadi berikutnya ya, gue prediksikan seperti ini ya. Ini semoga on play, dan kalau kita lihat sekarang juga Sandbox sudah berada di area sini ya, di 3,3. Ini postingan gue sebelumnya, lihat ini pergerakan sekarang ya, lihat ini hampir persis sekali apa yang seperti yang gue gambarkan. Dan disclaimer on, gue bukan dukun ya, dan juga ini bukan financial advice, semua ini analisa gue pribadi, jadi kalian mau ngikutin atau tidak tetap kalian harus analisis pribadi. So langsung aja kita ke pembahasannya, bagaimana pendapat gue atau bagaimana pandangan gue terhadap market kali ini. Oke, so langsung aja kita ke pembahasannya, let's go gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Hisanagas and welcome to Crypto Time, dimana hampir setiap hari gue bahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto asset. Ya, buat teman-teman yang suka cuan dari crypto atau ingin mengikuti perkembangan mengenai analisa-analisa gue, silahkan kalian subscribe dulu, dan juga jangan lupa like dan juga share video-video gue. Oke, so langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama kita lihat dulu ke Pyramid Index seperti biasa. Ya, seperti yang gue bahas kemarin, gue itu sangat menantikan Pyramid Index itu untuk reda ya. Karena kenapa gue juga nggak bikin video selama 2 minggu terakhir, karena gue merasa agak jera ya. Gue melihat orang-orang tuh pada greedy, bukan hanya di indeks ya, di sosial media pun sama. Orang-orang tuh banyak yang terlalu euforia gitu guys. Jadi gue juga malas sendiri gitu ya. Jadi gue memposisikan diri saat itu kan untuk istirahat, rehat, dan hanya melihat data on chain, technical, dan pergerakan seperti on chain dari leverage ratio. Gue melihat ada yang salah, terlalu greedy ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak mengerti ya, karena gue lihat rupanya masih ada yang nggak ngerti ya pemanfaatan Fear and Greed Index. Kalau kalian belum mengerti, kan tonton lagi video gue yang pernah gue bahas bagaimana cara membeli koin kripto yang efektif menggunakan Fear and Greed Index. Dan pada saat itu kan memang pada market sedang bearish ya. Saat itu gue bilang pada saat video yang lama ya, saat Bitcoin di harga 30.000, itu adalah area tepat untuk membeli, karena saat itu Fear and Greed Index menandakan pada area fear di 10 ya. Dan ya kalau kalian mungkin saat itu mengikuti gue ya, sampai sekarang juga masih oke-oke aja lihat pergerakan market sekarang ya. Seperti gue sekarang, gue enjoy aja, karena meskipun beberapa hari terakhir ini terlihat pergerakan Bitcoin itu agak volatile, banyak yang bilang crash lah, dump lah gitu ya, sangat agresif. Tapi ya kalau kita lihat ke time frame panjang gitu ya, kalau kita zoom out ya, kita perbesar, gue melihat di gue pribadi ya, ini fine aja gitu ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang belinya di pucuk sih baru ngerasa was-was gitu ya, atau fear, takut. Tapi buat diri gue sendiri ini gak merasa bagaimana ya, biasa aja gitu. Paling kita waspada aja gitu, maksudnya mencari celah lah buat kita beli di dip lah, atau mencari celah untuk kita bisa serok kembali. Kira-kira di mana titik yang bisa kita serok kembali. Nah sekarang ini posisi Bitcoin, kita langsung aja bahas ke Bitcoin, berada pada area harga di atas 60.000, dan ya tepat ini masih di atas area critical support ya,
yang udah sering banget dibahas. Mungkin dari sini ya, dari Oktober sampai sekarang udah November. Jadi bisa dibilang nih Bitcoin ya sideways di situ aja, dan area critical support ini udah gua bahas di beberapa bulan ke belakang berarti ya. Jadi ini gua bahas ulang kembali. Jadi sebenarnya sama-sama aja, kalau gua bahas pun sama-sama aja. Liatin ini ya, support ini jelas ini adalah support penting. Dan kalau kita lihat Bitcoin belum berhasil, meskipun dibawa koreksi ke area 50 berapa nih, 58.000 ya, 58 ribuan, tapi masih belum berhasil untuk closingnya di bawah 60.000 atau di 59.400 ya, itu adalah critical supportnya. Nah kalau kita lihat, gue sempat ngeposting di Twitter, karena gue paling sering tuh ngepost di Twitter ya guys, saat Bitcoin berada pada area critical support ya di area bibir jurang lah bisa dibilang, karena memang ini adalah support yang sangat krusial, critical, yang harus Bitcoin pertahankan apabila untuk tidak ingin atau untuk melanjutkan koreksi lagi ke support selanjutnya. Tapi yang gua posting di Twitter tadi itu maksudnya ini pergerakan Bitcoin yang bisa saja membentuk sebuah impulsif, yaitu ABC correction ya, dimana ABC correction itu biasanya dilanjutkan oleh Elliott wave, impulsive wave selanjutnya. Dan harusnya idealnya apabila ini terjadi swing low di sini, ini Bitcoin harusnya udah mulai untuk bergerak lagi membentuk wave selanjutnya ya, kira di sini retrace kembali. Tapi kalian jangan FOMO ya, apabila terjadi candle hijau yang tinggi kalian bisa nunggu lagi di wave 2 mungkin, dan ya bisa saja lanjut seperti ini ya. Ini juga sama halnya yang terjadi dengan Sandbox ya, yang gue prediksikan Sandbox beberapa hari lalu, 2 hari lalu ya, saat Sandbox tuh masih berada di sini kalau nggak salah ya, sini ya, terjadi koreksi ke area wave keduanya, dan sekarang di wave 3, dan kita lihat wave 4-nya apakah akan terjadi. Kalau kita lihat nih sekarang ini udah merah, lumayan tebal nih menggunakan TP 4 jam ya, kurang lebih lah memprediksikan koreksi sampai setidaknya di sini ini ada support ya di 3,15, mungkin yang menunggu jadi situ, ataupun paling dalam pun di sini ya di 2,8 ya, kurang lebih segitu guys ya. Tapi enjoy the ride lah ya, apalagi yang udah ngambil lama untuk Sandbox itu enjoy the ride, karena ini nggak tahu ya, ini the power of technical. Jadi ya semua yang gue sebutkan itu bukan tebak-tebakan ya guys, ini menurut teori, ada teorinya semuanya. Kalian juga bisa baca ini ya, Elliott wave theory, di sini kalian bisa baca lihat seperti ini guys ya, ABC 1 2 3 4 5 ya, bisa seperti itu lanjutannya ya. Jadi ya Bitcoin pun bisa saja terjadi seperti itu guys, yang gue bisa lihat di sini ya. Nah setidaknya pun kalau misalkan ini berhasil retrace nih, kalau misalkan Bitcoin ini sekarang masih mempertahankan di area sini, bisa terjadi kemungkinan Bitcoin akan terjadi koreksi lagi apabila sudah menyentuh area 62.300 atau 63.200 nih. Di sini kalian mungkin bisa sedikit TP yang udah ambil kemarin ya kan, karena gue bilang kemarin pada saat Bitcoin di area sini ya di bibir jurang, gue bilang cicil-cicil aja ya. Mungkin sekarang ya kalian udah profit lah sedikit lah, lumayan ya. Lagi kalau Sandbox udah jelas profit. Gue bilang di sini ya, tadi ini ya, kalau berani mulai cicil-cicil aja dikit. Ini ya, momen itu critical support. Dan sekarang ya masih di situ-situ aja. Tapi yang gue hiraukan ini mengenai ini ya, Fear and Greed Index. Gue harapkan sebenarnya pada saat terjadinya koreksi ini, market merasa fear ya, takut. Tapi gue lihat di sini market belum takut. Ini yang masih gue agak pertanyakan di dalam benak gue ya. Jadi di sini ya gue tidak berani mengambil terlalu banyak, makanya gue mencicil mungkin hanya 5%, sedikit aja dari modal gue buat masuk lagi. Jadi karena gue melihat indeksnya seperti ini, gue mencicil sedikit aja, gue baru masukin 5% aja. Gue menunggu terjadinya fear yang lebih takut ya, dimana orang-orang tuh udah hopeless biasanya guys ya, udah semakin kengeriannya di dalam dirinya tuh udah sangat takut, udah kayak hopeless gitu, udah wah ini nggak akan naik lagi, ini pasti crash. Nah kayak gitu-gitulah, ketika orang udah berpikir seperti itu, biasanya itu waktunya kita beli. Ya seperti yang jangan jauh-jauh lah ya, jangan jauh-jauh ke yang 30.000 yang gua bahas dari beberapa bulan ke belakang. Ini aja yang kemarin nih di September, di saat Bitcoin ini sempat menyentuh area indeks 20, yaitu berarti menandakan juga extreme fear, sangat ketakutan, ekstrim ketakutan. Dan saat itu tanggal 30 September. Kalau kita lihat 30 September berarti di sini ya, benar-benar deep terakhir ya. Saat menyentuh extreme fear ini deep terakhir benar-benar di sini ya. Yang gak menarik juga di sini ya, kalau kita lewat ke time frame 4 jam
Pergerakan Bitcoin sekarang itu dari RSI ataupun stokastik RSI ini berada pada oversold. Dan kalau kalian belum mengerti apa itu oversold juga gue pernah bahas di YouTube. Silahkan kalian nonton juga video-video gue sebelumnya mengenai penjelasan oversold mengenai RSI, stokastik RSI. Seperti itu ya, udah pernah gue bahas, ataupun kalian silahkan googling sendiri. Lihat, ini area oversold seperti ini juga terjadi di area sini ya guys ya, September, dimana ini menandakan udah area dip. Sekarang pun pada tanggal 17 November ini sudah menyentuh area oversold. Jadi yang gue bisa lihat di sini ini menandakan juga Bitcoin ini sudah cukup deep juga ya, sudah cukup deep meskipun belum sangat-sangat deep, tapi ini masih berpotensi sebenarnya area seperti ekstrim atau oversold ini tetap menjadi area buying opportunity lah buat orang-orang teknikal ya. Buat mungkin yang orang-orang ngerti teknikal itu biasanya dikasih oversold itu udah sangat wah, ini kesempatan beli nih kita ya. Apalagi buat orang-orang yang ngerti teknikal biasanya seperti itu ya kan. Dan ini ya, kalau akhirnya Bitcoin ini gagal, ini untuk skema bearishnya ya. Kalau akhirnya Bitcoin ini gagal mempertahankan 60.000 atau 59.500 ini ya, kita lihat ini di area sini tuh ini sangat rapat banget ya guys ya, support yang sangat rapat. Lihat, ini pembentukannya juga dari awal tahun. Lihat, ini resistance. Ini gua bahas ulang-ulang ya. Nah, ini udah gua bahas dari Oktober ya. Oke. Ini seperti itu. Dan ya, support selanjutnya apabila akhirnya tidak berhasil mempertahankan support ini, ya support selanjutnya ya 52.000 seperti yang gua bilang ya. Udah gua bahas juga beberapa bulan ke belakang. 52.800 atau ya 53.000 area situ lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau kita lihat ke time frame panjangnya, Bitcoin itu masih dalam pergerakan yang di atas bull trendnya ya. Lihat, masih di atas bull trendnya. Oke. Ini adalah trend line bullishnya ya. Jadi ya mungkin idealnya juga setidaknya bisa retest ke support atau ke trend line bullish trendnya ini ya. Jadi kalau menurut gua sih, pendapat gua, mungkin buat kalian yang 2 minggu terakhir ini belum ngambil ya, seperti yang gua lakukan juga buat di investasi di spot gitu. Kalau trading sih gua jalan-jalan aja ya, karena juga cukup asik ya. Kalau kalian tahu sendiri juga, gua sempet sebelum terjadinya dip itu melakukan short ya terhadap Solana nih. Dan ini Solana masih di area pucuk ya. Gua shortnya, lihat di harga entry price gua di 242,2. Saat itu gua posting ini kan di Twitter ya, 1 hari yang lalu. Dan Solana saat itu 24,2 di sini ya. 24,2 di sini ya. Benar-benar gua nge-short di pucuk banget ya guys ya. Di sini gua nge-short. Ini gua posting saat baru nyentuh berapa persen, 137%. Padahal gue profitnya kalau nggak salah itu 200%an lah. Gue TP ya, gue TP di area support sini guys, sini ya. Sesuai planning aja ya, meskipun turunnya lebih dalam, tapi kalau planning gue seperti itu ya gue lakukan ya. Lihat sekarang kepergerakan Solana sekalian. Oke, kita lihat Solana secara fundamental gue sangat masih suka banget terhadap Solana ini ya, karena ya Solana tuh salah satu kandidat platform atau blockchain yang digadang-gadang ya bisalah menyaingi Ethereum ya guys. Kalau kita lihat juga secara tren lah masih sangat uptrend, super duper uptrend ya guys ya. Kalau kita lihat dari Agustus sampai ke November ini, lihat masih di atas trend line uptrendnya. Ini luar biasa untuk Solana ini guys. Oke, kalau kita lihat sekarang posisi Solana juga sedang retest area all time high sebelumnya. Mungkin sebenarnya area kemarin ini udah area ideal banget buat ambil. Dan area sinilah menurut gue ya, sebenarnya area sekarang pun udah cocok, ideal banget sih buat ambil ya. Meskipun kita harus perhatikan trendline ini guys yang biru ini. Selama Solana ini bergerak di atas trendline biru ini ya, di atas ya 215 ini masih sangat oke banget. Jadi ya area beli untuk Solana itu masih di area range ya 210 sampai area range 217. Sekarang ini juga oke-oke aja ya untuk Solana guys ya. Nah, kenapa juga menjadi kandidat yang cukup strong untuk menjadi pesaing Ethereum? Di sini ada grafik mengenai ini ya, development activity. Jadi bagaimana aplikasi yang dibangun, yang di-develop di blockchain Solana ini meroket sangat tinggi ya. Jadi sangat diminati oleh para developer. Ini kalau kita zoom agak pecah gambarnya ya, karena di sananya udah jelek sih kualitas gambarnya. Lihat, ini Ethereum yang warna pink. Lihat, ini berada di sangat
masif banget ya ini adopsinya untuk Ethereum ya. Yang kedua ini Solana guys, lihat ini pergerakannya Solana dan konsisten, naiknya tuh cukup konsisten ya. Ini sejak dari Oktober ya. Kalau kita lihat ini dari sekitar dari 2019 ya, lihat sampai ke 2021 ini naiknya sangat-sangat konsisten dan naik terus ya. Dan ini tidak jauh lagi dari posisi Ethereum sekarang guys. Udah mendekati, dan banyak yang bilang juga para sobat penonton dari beberapa YouTuber luar emang bener-bener masif guys. Development yang dikerjakan di Solana itu semakin kesini itu semakin banyak diminati orang. Dan yang menariknya, yang peringkat ketiga guys, yang kalau kita lihat dari sesi tech development activity, yang ketiga itu yang terbesar ketiga ini ada, lihat sini ada Algorand. Ini menarik banget. Padahal jarang banget orang melirik Algorand, belum banyak yang tahu guys. Tapi kalau secara development di balik ini semua, ini sedang ada banyak dikerja. Mungkin juga kalian juga pernah nonton video gue yang lama, mungkin 4 atau 3 bulan lalu, di mana Algorand tuh banyak sekali bekerja sama dengan institusi ataupun negara ya, ataupun pemerintahan. Karena ya yang punyanya kan juga profesor MIT ya, jadi ya sangat dekat sekali dengan institusi. Kan banyak sekali juga yang merumorkan ini banyak penggunaan CBDC atau stablecoinnya pemerintahan akan berada pada blockchainnya Algorand. Jadi lihat ini dibalik gembar-gembor, lihat Algorand tuh naik juga ya secara grafik development activity-nya. Jadi menurut gua, walaupun kalian nggak ambil Solana, ini Algorand menurut gua ini sangat potensi banget guys ya. Kalau kita lihat-lihat, nah sekalian aja kita bahas ke Algorand. Jadi ya kandidat blockchain yang menurut gua secara fundamental kan jelas ya, beda dengan technical. Secara fundamental ini sangat diminati oleh developer ya. Pertama Ethereum, kedua Solana, yang ketiga Algorand. Ini jelas kelihatan dari statistik pergerakan activity. Nah, untuk Algorand ini kalau kita lihat nih, harganya bisa dibilang ini masih sangat murah, bisa dibilang ini undervalue banget lah dibandingkan yang lain ya. Mungkin orang-orang belum pada sadar, nanti mungkin barulah ngeh nanti ya. Kalau kita lihat pergerakan Algorand sekarang di 1,66 dolar guys. Ini misalnya sangat murah banget. Dan ya kalau kalian tahu juga, gue sempat bahas Algorand sudah sangat lama ya, di area masih di bawah 1 dolar saat itu guys ya. Dan gue sampai sekarang masih hold guys, jujur gue masih hold. Buat teman-teman juga yang lama mungkin masih banyak juga yang hold. Kalau nggak salah gue sempat posting di Twitter, Algorand saat di sini ya guys ya, kalau nggak salah ya, di area 0,7an ya, sempat naik dan dibawa turun, orang-orang panik, dia mulai naik lagi dan akhirnya boom ya, sempat Algorand tuh naik sampai ke 2,6. Sekarang dibawa koreksi lagi ke 1,6. Dan ya secara chart Algorand tuh sekarang berada pada area support guys. Dan untuk stop loss ya kalian bisa ya kurang lebih di sini ya, 1,5 pas lah ya, atau 1,49 di sinilah untuk area stop loss. Dan area sekarang tuh sebenarnya udah area ideal buy sih ya. Nah lihat ya, ini support atau setidaknya ya kalian tunggu juga di area 1,5, 1,55 ya, 1,6 ya, oke juga ya. Tapi sekarang tuh udah menurut gua udah sangat murah banget tuh Algorand ya. Target juga masih sangat cukup lumayan ya, masih ada ke 2,7an nih target gua ya untuk Algorand. Tapi ya pergerakannya sangat volatile ya guys ya. Ini menarik banget menurut gua ya Algorand. Terus sekarang kita bahas ke Ethereum guys. Alright. Ya, seperti yang gua bilang kemarin, gua bilang kan di sini saat Ethereum patah dari trennya, gua akan kurangi posisi. Ya, beneran guys, akhirnya Ethereum patah dari trennya. Dan ya gue kurangin posisi, dan sekarang ya gue lagi nunggu untuk akumulasi. Sedangkan ya sebenarnya gue udah masuk juga sih, gue udah mulai cicil sebenarnya ya. Setelah menyentuh area ya box hijau ini, gue udah mulai cicil dikit-dikit. Tapi sebenarnya gue masih expect Ethereum tuh untuk bisa koreksi lebih dalam lagi sebenarnya ya guys ya. Karena kalau kita mengacu ke seperti tadi ya, ABC correction, sebenarnya gue bisa lihat di sini sebenarnya masih dibilang Ethereum tuh masih di fase A ya, menuju B, C ya, kurang lebih di sini menurut gua C-nya. Ya. Kurang lebih C-nya di area 3.800 sampai 3.900-an menurut gua. Dan ini juga gua bisa lihat ini menggunakan Fibonacci seperti biasa, retracement, untuk melihat ideal correction. Ya, tuh kan, ideal correction setidaknya ke 3.762 ya untuk Ethereum ini. Tapi gue udah mulai cicil di sini ya, mungkin nanti gue akan mulai taking profit di sini lah, area 4.340-an gitu ya. Dan gue akan mungkin lebih banyak ambil di area apabila Ethereum sampai ke 3.762 ya,
ataupun ya di sini juga sampai 4.000-an juga oke lah. Di sini juga udah mulai cicil ya, karena di sini juga ada resistance, di sini resistance, support. Jadi ini lumayan support kuat juga di sini guys. Di area 3.970 ya atau 4.000-an juga sebenarnya udah area support kuat juga. Jadi di sini juga udah mulai cicil, boleh. Dan final cicilnya gua bisa bilang di sini nih 3.762-an ya. Di sini juga kalau gua lihat di sini juga ada sebenarnya ini juga area support penting ya. Lihat ya, sebelumnya berarti membentuk sebuah inverted head and shoulder. Jadi ini sangat penting banget. Ini juga pasti support kuat banget ya di area ya 3.700-an. Jadi sejauh ini pandangan gua untuk Ethereum nih, expect gua untuk koreksi selanjutnya. Jadi ketika Ethereum mulai naik ya mungkin gua akan sedikit taking profit juga dikit ya. Tapi untuk yang gua ambil dari yang sudah lama banget, kalau mungkin kalian ingat masih di area 1.800-an saat itu ya gua bahas. Bahkan gua tweet ya saat gua membeli Ethereum di 1.800-an. Sampai sekarang ya gua masih hold sih yang itu ya. Tapi kalau yang gua beli dari sini gua udah mulai taking profit dikit-dikit. Karena ya nggak harus selamanya juga gua hold semua ya, karena mungkin juga ya gua butuh upgrade sesuatu, beli sesuatu gitu ya. Karena sebenarnya penting juga guys untuk merealisasikan keuntungan atau taking profit itu penting ya, bagus buat psikologi. Karena jadi kita tuh merasa dari trading kita tuh ada hasilnya nih, dari investasi kita tuh ada hasilnya. Sedangkan kalau kita skip terus di wallet kita, ya kita kecenderungan akan terlalu greedy ya, nggak akan sehat buat psikologi ya. Jadi nikmatin lah cuan ya. Ya posisi gua sebenarnya kalau gua lihat juga secara keseluruhan total juga masih profit di atas ratusan persen lah. Meskipun sekarang ini koreksi lumayan dalam ya, jelas. Karena beda ya, karena mungkin ya gua early masuk ke dunia kripto ya, udah menjalani cukup lumayan banyak kali-kaliku. Oke. Nah, di sini juga ya ABC correction contohnya juga terjadi terhadap Ethereum ya. Selain Bitcoin juga lihat ini ya, A, B, C. Ini juga terjadi terhadap Ethereum sebelumnya, dan juga bisa saja kita expect Ethereum terjadi seperti itu guys ya. Tapi ya support kuatnya sebenarnya ya di area sini ya, 4.000-an atau 3.970 ya. Ini juga udah gua bahas pada video sebelumnya ya. Tapi gue heran masih ada yang nanya, ini support Ethereum tuh di mana? Support Ethereum di mana? Padahal gue udah bahas berkali-kali itu. Coba kalian tonton lagi aja gitu guys ya. Gue tuh sudah sering bahas gitu ya. Dan yang terakhir Cardano ya. Karena Cardano itu paling lemah pergerakannya dibanding yang lain untuk beberapa bulan terakhir ini, right? Meskipun kalau kita lihat ke time frame panjang atau kita zoom out ke pergerakan panjangnya, lihat ini cukup jelas kan guys ya. Apalagi kalau kita rubah ke time frame 1 hari, ini cukup jelas, lihat Cardano tuh masih dalam big channel uptrend. Oke. Tapi key supportnya atau kunci pentingnya yaitu berada pada harga 1,827 ya. Kalau Cardano tuh closing di bawah 1,8274 ini ya dolar, Cardano mungkin patah dari uptrend channelnya ini. Tapi sekarang ini Cardano berada pada area support, dan bahkan sebenarnya ini area buy. Ini sama seperti ini ya, ini terjadi shake out dan akhirnya jadi lihat juga area sekarang itu kecenderungan Cardano sempat terjadi shake out ya. Lihat ini hanya wicknya aja atau hanya ekornya aja yang menembus 1,827 ini. Nah, sedangkan closing candlenya masih di atas ya guys ya. Jadi kecenderungan ini masih di dalam channel uptrendnya. Jadi gue masih expect Cardano itu masih bisa kembali lah ya, selama Cardano itu mempertahankan support kuncinya ya guys ya. Ini kalau kita lihat juga nih, ini adalah resistance, ini support. Jadi ini benar-benar support pentingnya, kunci support terakhirnya. Jadi menurut gue dip sekarang terhadap Cardano itu adalah dip yang harus menjadi dip terakhir untuk Cardano. So ya, jadi itu pandangan gue kali ini. Seperti biasa, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.